Alhamdulillah wa syukrulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah zuhur rahimakumullah. Kalau pada Rabu minggu lalu kita bahas tentang Ar-Rahman, bagaimana Allah Maha Pengasih, yang diterangkan secara terperinci dalam surah Ar-Rahman, yakni Maha Kasih Allah diwujudkan dalam bentuk Allah turunkan pedoman hidup Al-Quran, Allah beri untuk kita keluarga, istri, anak, Allah beri akal, dan Allah beri seluruh fasilitas di bumi ini dalam rangka melaksanakan ajaran Allah itu. Sehingga orang yang ikut ajaran Allah disebut dengan khofa maqama rabbihi jannatan. Menghormati Allah, ikut ajaran Allah dapat 2 surga. Adapun orang yang memanfaatkan semua fasilitas tetapi tidak mengikuti ajarannya, Allah katakan yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Dia adalah al-mujrimun, penjahat yang nanti di hari kiamat akan dipegang kepalanya dan kakinya oleh malaikat lalu dilempar ke jahanam. Seperti itu. Pada kali ini kita coba mencermati ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan sifat yang kedua, Ar-Rahim. Allah Maha Penyayang. Dalam Al-Quran, ungkapan Ar-Rahim itu selalu ditaruh di akhir ayat. Ghafurun Rahim, Tawabun Rahim, Raufur Rahim. Ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya ada ungkapan Ar-Rahim, itu tentang seorang hamba, seorang manusia yang telah diberi kasih sayang oleh Allah, diberi segalanya, tetap ikut setan, terus tidak mau ikut ajaran Allah. Allah tetap, apa bahasa Jawanya, ngawe-awe ya, memanggil-manggil. Jangan ikut setan, mari kembali kepada Allah. Dan ketika mereka yang menjauh dari Tuhan terus kembali kepada Allah, Allah terima dengan Ar-Rahim. Kami kemukakan beberapa di antaranya. Misalnya pada Quran surah An-Nur ayat 33. Mati. Allah berfirman, saya ambil potongan ayat belakang. Wala tukrihu fatayatikum, jangan kau paksa anak gadis kamu alal bighoi, untuk melakukan tindakan melacur, in aradna tahassunan, sementara dia sudah kepingin memelihara diri. Litabtaghu aradul hayati dunia, agar kamu mendapatkan keuntungan duniawi. Wa mayyukrihunna, siapa yang memaksa mereka, fa innallaha mim ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Sungguh mereka setelah dipaksa itu, Allah Ghafur, mengampuni, Rahim, menyayangi. Ya. Di sini diakhiri dengan ungkapan Ghafurun Rahim. Ayat ini berkaitan dengan seorang pelacur, kalau sekarang namanya PSK, pekerja seks komersial, jadi semacam karyawati begitu. Kalau dulu pelacur atau WTS, sekarang cukup terhormat. Namanya Musaikah. Musaikah. Di Madinah. Dia berada di bawah naungan seorang mucikari yang bernama Abdullah.
keren juga namanya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik di Madinah. Ya. Usahanya banyak, bisnisnya. Salah satu usaha dalam bidang pelayanan sosial. Ya. Dalam bidang bisnis esek-esek. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, diam-diam Musaikah sang pelacur rajin ikut taklim. Rajin mendengar pengajian Nabi. Sehingga ajaran Al-Quran meresap ke dalam dirinya. Sampai pada saat turun ayat larangan perzinaan, Musaikah menjadi sadar kalau pekerjaannya selama ini ternyata dilarang oleh Allah. Lalu dia bertekad kepingin resign ya, kepingin pensiun dini lah ya. Nah, tekad ini direspon oleh Allah dengan sebuah ujian. Diuji dulu, apa betul tekadnya kepingin berhenti dari pelacuran itu. Satu saat datanglah kafilah itu rombongan dagang, dia bermalam di Madinah, bermalam di rumah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi kita bisa bayangkan kayak penginapan gitu, rumahnya besar, bisa menampung sekian personil dalam kafilah itu. Pimpinan rombongan minta kepada Abdullah agar malam itu dia dilayani oleh Musaikah. Dul, masih ada Musaikah di sini? Oh masih, aku booking malam ini. Sehingga cerita di oke. Betapa bahagianya tentunya Abdullah itu karena pimpinan rombongan yang kaya raya itu berkenan dengan salah seorang gadis piaraannya. Tapi dia kecewa ketika menawari Musaikah, ternyata Musaikah menolak. Mungkin dia datang begitu ke kamar bordilnya. Mus, ini malam kehormatan untuk kamu, pimpinan rombongan minta khusus kamu melayani dia ya. Berhiaslah secantik mungkin, berikan pelayanan yang paling memuaskan, ingat jaga nama baik perusahaan. Kira-kira begitu. Maaf Pak, mulai sekarang aku stop. Loh kenapa? Rupanya kerja-kerja seperti ini dilarang oleh Allah pencipta jagat raya ini. Ih, dari mana kamu tahu? Aku biasa ikut mendengar ajaran Nabi Muhammad, ternyata ini betul-betul dilarang. Jadi aku mau berhenti. Begini Mus, kalau Mbok mau berhenti, Mbok yo jangan mendadak begitu. Besok-besok kan yo bisa. Terlanjur saya sudah mengiyakan kepada pimpinan rombongan ya. Jangan bikin malu saya di hadapan tamu yang terhormat. Malam ini layani dulu, baru besok berhenti, enggak apa-apa ya. Maaf Pak, saya itu tidak bisa menjamin kalau umur saya bertahan sampai besok. Kalau malam nanti saya meninggal, sementara lagi berbuat maksiat, aku tidak berani mempertanggungjawabkan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Jadi saya mau berhenti sekarang juga. Kamu sejak mendengar Muhammad jadi radikal gitu ya. Tidak mau lagi diatur, terserah Bapak bilang apa. Akhirnya Abdullah bin Ubay marah besar, Musaikah dipukul, dijambak, pokoknya sampai pingsan. Marah besar dia. Nah, malam semakin larut, rupanya menjelang subuh hari, dia sudah siuman. Tekad semakin kuat. Akhirnya dia tinggalkan rumah bordil itu, subuh hari menuju kepada Nabi, ya. Habis subuh dia menghadap. Wahai Nabi, perkenankan kami menghadap. Perkenalkan nama Musaikah, profesi PSK, alamat di rumahnya Pak Abdullah. Adapun niat kami menghadap, kami kepingin bertaubat. Apa Nabi dengan ajaran suci berkenan menerima saya sebagai orang yang telah berlumuran dosa dan noda? Nabi tidak bisa menjawab.
Diterima ndak orang yang sudah diobrak-abrik seperti ini? Musaikah disarankan untuk istirahat di rumah sahabat sambil mohon kepada Allah agar kiranya Allah berkenan memberikan solusi. Pada akhirnya kasus ini menjadi asbabun nuzul turunnya ayat. Ini ya. Jadi Allah berfirman, wala tukrihu, jangan kau paksa, fatayatikum, anak gadis kamu. Jadi wala tukrihu, jangan kau paksa. Siapa yang disuruh untuk tidak melakukan pemaksaan, ini adalah siapa tadi? Abdullah bin Ubay. Atau kalau di apa maknakan secara universal berarti ini larangan untuk siapa? Para mucikari. Jadi mucikari juga ada ayatnya dalam Quran. Wala tukrihu fatayatikum, anak-anak gadis kamu alal bigha, untuk melacur, in aradna tahasunan, sementara dia sudah kepengin memelihara diri. Kenapa kok paksa dia, bahkan kau siksa dia? Litabtahu aradul hayati dunia, karena kau kepengin mendapat keuntungan duniawi. Nah, kalau pimpinan rombongan terpuaskan, kan tentu bisa menjadi langganan tetap, ya, meningkatkan devisa. Ya. Sedikit ilustrasi. Kami di Hidayatullah punya cabang banyak ya. Di antaranya ada di Timika. Timika, jalan dari kota menuju ke laut. Nah, di kanan jalan ada pesantren Hidayatullah. Terus kira-kira 1 kilometer ke kiri itu ada lokalisasi. Banyak itu santriwati di lokalisasi. Kalau hari Jumat, konon mereka pakai pakaian olahraga, lalu jalan kaki lewat depan pesantren. Yang unik, kan banyak mucikarinya ternyata. Mucikarinya itu muslim-muslim. Dan hampir semua mucikarinya itu menyekolahkan anaknya di Hidayatullah. Dari TK, SD gitu. Sempat ditanya, kenapa sekolah di sini? Kata mama, biar saya tidak seperti tante-tante, biar menjadi orang yang soleh. Ada-ada saja. Ya. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassunan litabtahu aradul hayatid dunya. Di akhir ayat Allah katakan, wa mayyukrihuna, siapa yang memaksa mereka, fa innallaha mim ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Sungguh Allah ghafur, mengampuni semua dosanya. Rahim, menerima dengan kasih sayangnya. Inilah seorang pelacur yang dijadikan oleh Allah asbabun nuzul turunnya ayat. Bahkan Allah katakan seluruh dosanya diampuni dan dia diterima dengan kasih. Jadi Ar-Rahim kelihatannya adalah orang yang ikut setan terus begitu, tapi begitu tahu wahyu Allah, tahu ajaran Allah, dia sadar kembali pada Allah, maka diterima dengan kasih. Seperti itu. Kasus kedua, kita ambil pada Al-Quran surah Al-Furqan ayat 69 70. Ya. Ini kalau ini tadi Musaikah, ini tentang Wahsy. Saya baca dalam Durrul Mansur ya. Jadi pada perang Uhud, Wahsy, seorang budak dari Ethiopia, berada di bawah naungan majikan yang bernama Hindun, ya, bibi dari Nabi Muhammad sendiri. Ketika perang Uhud, Wahsy ditawari untuk membunuh Hamzah. Hamzah adalah juga paman Nabi, masih keluarga pada perang itu ya. Nah, kalau dia berhasil membunuh Hamzah, maka Wahsy dijamin akan dimerdekakan. Sebagai seorang yang keturunan budak, ditawari merdeka,
itu adalah merupakan tawaran yang sangat didambakan. Membayangkan menjadi orang merdeka, tidak di suruh-suruh sama orang lain, itu kayaknya bahagia sekali. Sehingga dia pun dalam perang Uhud ikut rombongan pasukan kafir Quraisy dengan satu misi membunuh Hamzah. Ringkat cerita, setelah Hamzah bin Abdul Muthalib itu menewaskan beberapa orang dalam kondisi yang tepat, Wahsy sebagai seorang yang ahli melempar tombak, dilemparkan tombaknya persis mengenai Hamzah bin Abdul Muthalib, tewas atau gugur beliau, ditarik jasadnya, lalu dibongkar perutnya, ususnya, hatinya diambil, diserahkan oleh Wahsy pada Hindun. Hindun kalungkan ususnya dan hatinya dimakan mentah-mentah, kermus-kermus begitu. Nabi sangat marah kepada perbuatan Wahsy yang sangat biadab itu. Membunuh membunuh, tapi jangan biadab seperti itu. Ya. 10 tahun kemudian kan terjadi Fathu Mekah. Nabi bersama sahabat dari Madinah ke Mekah dengan rombongan yang sangat banyak jumlahnya. Sehingga orang yang sudah lebih 20 tahun berusaha untuk membunuh Nabi, saat itu mereka tidak ada yang berani. Karena melihat rombongan yang sangat besar itu. Nabi sampai mengatakan, tidak usah takut, siapa yang masuk rumah, tutup pintunya aman. Masuk rumah Abu Sufyan juga aman. Masuk Masjidil Haram juga aman. Nabi ternyata masih terngiang-ngiang tentang Wahsy itu. Lalu dalam riwayat dikatakan ketika Wahsy tahu kalau Nabi bergerak ke Mekah, Wahsy yang ada di Mekah itu ketakutan sehingga dia lari ke Taif, bersembunyi di Taif. Wahsy rupanya menjadi DPO, daftar pencarian orang. Diutuslah beberapa sahabat untuk mencari keberadaan Wahsy. Didapati di Taif. Lalu Wahsy pun ditangkap begitu. Wahai Wahsy, kau harus saya ajak ke Mekah menghadap Nabi. Untuk apa? Nabi mengajak engkau untuk bergabung bersama kami dalam Islam. Aku tidak mau. Loh, kenapa? Saya adalah pembunuh orang terbaik. Al-Quran mengatakan orang yang membunuh orang yang terbaik itu tanpa alasan hak, dia pasti masuk neraka. Sehingga saya adalah orang yang telah divonis oleh Allah penghuni neraka. Loh, kok bisa kamu punya kesimpulan seperti itu? Nah, dalam riwayat Wahsy membaca ini, surah Al-Furqan ayat 69 dan 70. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang yang tidak menyembah sesembahan selain Allah. Wala yaqtuluna nafsallati haramallah illa bilhaq. Tidak membunuh orang yang dimuliakan oleh Allah kecuali dengan hak. Wala yaznun, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika, adapun orang yang telah melakukan hal seperti itu, yalqa athama, berarti dia telah melakukan dosa besar. Telah terjatuh dalam dosa. Lalu Allah katakan, yudha'af lahul azab. Azabnya nanti yudha'af, dilipat gandakan. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud, dan kekal fihi, dalam azab itu, muhana, menjadi orang yang terhina. Ayatnya jelas sekali. Saya dikategorikan dalam ayat itu. Saya pembunuh orang terbaik, maka dengan demikian saya pasti kekal di neraka secara terhina. Yeah. Sehingga tidak mungkin aku masuk Islam. Toh pada akhirnya di neraka juga. Sahabat yang diutus oleh Nabi kaget juga. Benar juga Wahsy ini. Akhirnya sahabat lapor lagi pada Nabi bahwa Wahsy
tidak mau bergabung karena terhalang oleh ayat ini, ya gitu. Dia melakukan tindakan pembunuhan yang sangat biadab sehingga dia diancam kekal di neraka terhina. Nabi sebagai utusan Allah yang ditetesi kasih sayang, dia pun mohon kepada Allah agar kiranya orang yang jahat seperti Wahsy sekalipun berkenan Allah ampuni. Oh ya, ini ayat 68 ya. 68, 69, 70. Sekarang ayat 70 aku baca ya. Lalu Allah turunkan ayat berikutnya, ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan, kecuali orang yang bertaubat, beriman, lalu beramal soleh, faulaika. Nah ini, faulaika. Maka untuk mereka, yubadilullahu, Allah mengganti sayyiatihim, seluruh kejahatan mereka, ya, hasanat, menjadi kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahim. Sama akhir ayatnya. Allah Subhanahu wa taala Maha kasih Maha pengampun lagi Maha penyayang. Jadi dalam ayat ini Allah tidak sekedar menghapus dosa, tidak, tapi yubadil, mengganti, ya. Dosa-dosa yang ada diganti semua dengan kebaikan. Setelah turun ayat ini, Rasul sangat lega, lalu menyuruh sahabat untuk kembali menemui Wahsy. Wahai Wahsy, berbahagialah asal Anda mau taubat, iman, amal soleh, maka seluruh kejahatan yang telah Anda lakukan, Allah ganti semua dengan kebaikan. Tidak ada kejahatan sama sekali. Yang penting taubat, iman, dan memperbaiki diri. Maka kejahatan yang lalu hilang semua, bukan sekedar hilang, tapi diganti semua dengan kebaikan. Inilah gambaran Maha penyayang Allah Subhanahu wa taala. Setelah turun ayat ini dan disampaikan kepada Wahsy, Wahsy ternyata masih bandel. Rasanya masih ada dosa saya yang tidak diampuni. Bahkan saya juga divonis masuk neraka juga. Apalagi Wahsy membaca ayat atau surah An-Nisa ya, pada ayat 48 Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguh Allah tidak mengampuni ketika dia dipersekutukan. Wa yaghfiru maduna dzalika. Yang berkenan Allah ampuni adalah dosa-dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Mungkin pembunuhan saya diampuni, perzinaan diampuni, narkoba segala macam, tapi musyrik saya sejak kecil tidak diampuni. Wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Siapa yang musyrik kepada Allah, haram surga untuk dia. Wa ma'wahun nar, tempatnya pasti neraka. Jadi percuma jugalah, terlanjur basah sudah, mandi sekali. Aku tidak mau bergabung dalam Islam. Rumit, sulit. Ya, sahabat yang diutus kaget juga, benar juga Wahsy ini. Dia lapor lagi pada Nabi bahwa Wahsy tidak mau bergabung karena dia adalah orang musyrik dan orang musyrik tidak diampuni dosanya. Nabi sebagai orang yang penuh kasih pun mohon kepada Allah agar kiranya orang-orang musyrik sekalipun, ya, kau berkenan mengampuni ya Allah kalau dia bertaubat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya turunkan lagi Al-Qur'an surah Az-Zumar ya ayat 53. Ayatnya begini. Qul, wahai Muhammad katakan, ya ibadi, wahai seluruh hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, orang-orang yang telah melampaui batas pada diri mereka. Dia musyrik, dia pezina, dia koruptor, pokoknya tidak ada baiknya, namanya asrafu ala anfusihim. La taqnatu mir rahmatillah, jangan sekali-kali putus harapan dari kasih sayang Allah.
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah berkenan mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh dia maha pengampun lagi maha penyayang. Akhirnya Nabi pun lega dan ayat ini disampaikan kepada Waksi. Ketika Waksi menerima ayat ini, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus harapan dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunub, sungguh Allah mengampuni dosa jami'an semuanya. Waksi mengatakan hadza na'am. Oh, kalau begitu oke, aku mau bergabung dalam Islam kalau ternyata Allah berkenan mengampuni semua dosa. Setelah Waksi diterima keislamannya, ya, itu orang-orang kafir Quraisy heran. Loh, kok Waksi pembunuh yang sangat biadab diterima oleh Nabi? Mungkin kalau kita bergabung kepada Nabi juga diterima juga. Akhirnya mereka menjadi berkelompok-kelompok daftar menjadi umat Islam pada fase Fatu Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya mereka diterima semua menjadi umat Islam sampai Abu Sufyan yang menjadi panglima perang melawan Nabi sampai terakhir perang Khandaq pun ikut bergabung juga, diterima semua. Masya Allah ya. Inilah barangkali tentang rahim. Jadi dalam sebuah riwayat Rasul menyatakan dalam hadis qudsi, ya, kalau orang mendekat kepada saya 1 langkah, aku mendekat kepada dia 10 langkah. Orang mendekat kepada saya berjalan kaki, aku menjemputnya sambil berlari. Seperti itu gambarannya antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita mendekat pada Allah pelan, Allah mendekat kepada kita lebih cepat lagi. Sampai pada akhirnya kalau orang sudah semakin dekat dengan Tuhan, maka Allah akan menjadi matanya saat melihat, telinganya saat mendengar, kakinya saat melangkah. Itulah orang yang jiwanya dibimbing oleh Allah. Semoga saja ya karunia yang Allah berikan memang betul-betul kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Semoga Rahman dan Rahim Allah tetap Allah limpahkan untuk kita semua. Baik, barangkali ini yang kami kemukakan kaitannya dengan Ar-Rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.